Jadi bagian 65 tidak dibenarkan meminta Allah sebagai perantara kepada makhluknya. Penjelasannya gimana itu? Kalau kita minta manusia untuk bisa menyambungkan manusia itu antara kehendak kita kepada Allah ketika orang itu masih hidup, fahadza jaiz, itu boleh. Saya ulangi yang terakhir tadi, kalau kita minta kepada sesama saudara kita umat Islam untuk menyambungkan keinginan kita kepada Allah, asal orang itu masih hidup, maka hukumnya boleh, jaiz. Tapi ini yang diminta adalah Allah. Nah, beda. Dalam kitab itu, bab itu hanya ada satu hadis dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, ya, dia berkata, jaa a'rabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Arab tapi desa, Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah seringkali dibahas berkaitan dengan makna dari dua kalimat syahadat itu. Syahadat yang pertama adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Berarti tentang Allah adalah wujubut ta'zim, wajib untuk mengagungkan Allah dengan beribadah kepadanya. Kemudian sudah pernah disinggung kalau orang Islam beribadah kepada Allah dengan berbagai macam ibadah, maka karakternya adalah tadzallul wa ta'lim. Tadzallul itu merendah-rendahkan diri di hadapan Allah, wa ta'lim sekaligus mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fisiknya, organ biologisnya, hartanya, ilmunya, kedudukannya, jabatannya, sehatnya, semuanya dipakai untuk ibadah kepada Allah. Tadzallul wa ta'lim tadi, merendah-rendahkan diri sekaligus juga mengagungkan. Nah, syahadat kita tentang Rasulullah itu dalam Firqatun Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah, kitab tauhid yang lain lagi, dijelaskan ada 5 poin. Al-imanu bi annahu mursalun min indillahi. Iman sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusannya Allah. 2, nusaddiquhu fima akhbara, membenarkan yang dikabarkan oleh Nabi. 3, nuti'uhu fima amara, mentaati yang diperintah. 4, wa natruku ma naha anhu wa zajara, meninggalkan yang dilarang. Dan yang 5 itu yang harus jadi pedoman kita semuanya, wa na'budu waha bima syara'a, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menurut yang disyariatkan.
Mengapa kok beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan di beberapa penjelasan Quran dan hadis yang tidak banyak diungkap orang, bahwa tugasnya Nabi itu satu adalah tashiqul aqidati fillahi ta'ala, untuk meluruskan akidah, keyakinan kepada Allah. Jadi maka yang populer di Quran itu reaksinya orang-orang kafir, mengapa Muhammad menjadikan Tuhan banyak, dijadikan cuma satu. Kalau ditarik di 2025, persoalan masyarakat itu akan selalu ada kalau banyak Tuhan yang dipercaya. Tapi kalau hanya percaya sama Allah, itu tidak akan timbul ada banyak masalah. Nah, kemudian tugas Nabi yang kedua adalah tashihusillah bainal abdihi wa rabbihi, meluruskan antara caranya ibadah gimana antara manusia dengan Tuhan. Ya, berkisar itulah tugas kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah keimanan kita kepada Nabi. Nabi sendiri dawuh, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku itu masuk surga kecuali orang yang tidak mau. Lalu kata Nabi, kata para sahabat, makasih. Paman aba ya Rasulullah, yang tidak mau itu siapa? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar. Faqad aba. Ya gampang. Orang yang mengikuti saya ya masuk surga, yang enggak ya masuk neraka. Itu sudah kewenangannya Allah, bukan Pak Kiai, bukan Pak Ustadz. Tugasnya Pak Kiai, Pak Ustadz dan kita mengajak umat itu mentaati Nabi saja dalam sisi-sisi akidah dan ibadah. Nah, oleh karena itu saya ingin membahas dengan kita semuanya dalam bahasa Indonesia, jangan meminta Allah sebagai perantara kepada makhluknya. Ini asik untuk dibahas sebenarnya, mengembangkan apa yang saya omongkan tadi di awal. Orang yang beribadah kepada Allah itu ta'zim, mengagungkan. Tapi ini kok ada orang tidak mengagungkan Allah. La yustashfa'u billahi ala khalqihi au ala ahadin min khalqihi. Jangan meminta Allah sebagai perantara kepada makhluknya. Di kitab itu bagian 65. Ya. Jadi bagian 65 tidak dibenarkan meminta Allah sebagai perantara kepada makhluknya. Penjelasannya bagaimana itu? Kalau kita minta manusia untuk bisa menyambungkan manusia itu antara kehendak kita kepada Allah ketika orang itu masih hidup, fahadza jaiz, itu boleh. Saya ulangi yang terakhir tadi, kalau kita minta kepada sesama saudara kita umat Islam untuk menyambungkan keinginan kita kepada Allah, asal orang itu masih hidup, maka hukumnya boleh, jaiz. Tapi ini yang diminta adalah Allah. Nah, beda. Dalam kitab itu, bab itu hanya ada satu hadis dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, ya, dia berkata, jaa a'rabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Arab tapi desa, Arab. Di Quran ada waqalatil a'rab. Ya, diriwayatkan dari Jubair bin Mut'im, ada seorang Badui, jaa a'rabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian orang itu ngomong kepada Nabi. Perhatikan kalimatnya orang itu, ya Rasulullah, nuhikatil anfus waja'al iyal wa halakatil amwal. Ada 3 poin yang diminta orang itu, menyampaikan orang itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Nabi,
Satu, orang-orang itu sudah kehabisan tenaga. Halakatul ya Rasulullah, ya nuhikatil anfus. Yang kedua, wajah al-iyal, harta benda sudah banyak yang musnah, ya. Anak-anak sudah banyak yang kelaparan. Wahalakatil amwal, dan harta benda sudah banyak yang rusak. Jadi orang ini menyampaikan kepada Nabi tentang keadaan masyarakat, tentang 3 hal tadi keadaannya. Satu, saya ulangi, nuhikatil anfus, sudah banyak orang yang kecapean, kepayahan. Wajah al-iyal, anak-anak itu sudah banyak yang kelaparan. Yang ketiga adalah wahalakatil amwal, harta benda sudah banyak yang rusak. Mbak, saya ajak berpikir, ini kenapa kok keadaan masyarakat begini? Faktor apa? Ada 3 poin. Nuhikatil anfus, orang-orang sudah banyak kecapean, susah semuanya. Wajah al-iyal, banyak yang sudah kelaparan. Wahalakatil amwal, harta benda sudah banyak yang rusak. Itu musim paceklik berkepanjangan, tidak ada hujan. Walaupun didatangkan siapa saja, bolak-balik ganti menteri, menteri keuangan, ya pancet kalau nggak ada hujan. Ya, supaya ada rangsangan berpikir gitu. Terus apa yang diminta orang itu kepada Nabi? Fastasqilana rabbaka ya Rasulullah. Apa bahasa Indonesianya? Fastasqilana rabbaka ya Rasulullah. Maka mohonlah kepada Rabbmu agar berkenan menurunkan hujan. Saya terjemahkan, saya rubah, tapi supaya bisa dipahami saja maknanya. Ya. Sungguh kami, di situ diterangkan, maka mintalah siraman hujan untuk kami kepada Tuhanmu. Pertanyaan saya, cara begitu boleh nggak? Namanya? Saya ulangi, ada 3 keadaan tadi. Banyak orang yang sudah kecapean, susah mencari air, anak-anak sudah banyak yang kelaparan, dan harta benda sudah banyak yang rusak. Fastasqilana rabbaka ya Rasulullah. Dalam bahasa kita, maka mintalah siraman hujan untuk kami kepada Tuhanmu. Boleh? Orang ini minta kepada siapa? Rasulullah. Agar Rasulullah berdoa kepada Allah. Namanya tawassul. Boleh ya? Kenapa boleh? Masih hidup. Perhatikan terus ya. Berikutnya adalah fa inna nastashfi'u billahi 'alaika wa bika 'alallahi. Yang kedua ya, sungguh kami minta Allah sebagai perantara kepadamu. Yang kedua ini yang diminta sebagai perantara siapa? Kalau yang pertama tadi? Yang pertama tadi adalah orang ini menyampaikan ke Nabi agar Nabi minta kepada Allah agar Allah berkenan menurunkan hujan. Orang ini tidak berdoa sendiri tapi minta kepada Nabi. Tapi yang kedua, fa inna nastashfi'u billahi 'alaika wa bika 'alallahi, ada 3 poin. Yang nomor 3 sama dengan yang pertama. Yang nomor 2 ya, sungguh kami minta Allah sebagai perantara kepadamu. Yang dipakai sebagai perantara siapa yang kedua tadi? Yang ketiga, dan kami meminta sebagai perantara kepada Allah, sama dengan yang pertama. Sampai di situ bisa difahami Pak ya. Permintaan orang itu A'rab tadi kepada Nabi ada 2 intinya. Satu, dia minta kepada Nabi agar Nabi berdoa supaya Allah berkenan menurunkan hujan. Yang kedua, dia berjanji kepada Nabi bahwa aku juga akan minta Allah sebagai perantara kepadamu. Kelihatannya ini bolak-balik tapi tidak.
Ya, yang satu poin pertama yang diminta adalah Nabi, yang kedua yang diminta adalah Allah. Betul Pak ya? Yang ketiga sama dengan yang pertama. Apa jawabannya Nabi? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Subhanallah, 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 ma zala yusabbihu hatta urifa dzalika fi wujuhi ashabihi. Ya, Nabi senantiasa membaca terus subhanallah, 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 ma zala yusabbihu. Terus menerus Nabi itu membaca subhanallah tadi bertasbih sampai kelihatan raut muka dari para sahabat itu rasa takut karena Rasulullah marah. Dan marahnya Nabi itu dengan menyebut Allah subhanallah, subhanallah. Kemudian orang itu dipanggil, tsumma qala waihaka, celaka sampean, atau dengan bahasa yang lain, sayangilah dirimu. Orang itu ditanya, atadri Allah, sampai ngerti tak Allah itu siapa? Coba kata-kata, atadri Allah, sampai ngerti Allah ini siapa? Inna sya'nallahi a'lamu min dzalika, sesungguhnya ya Allah itu jauh lebih agung daripada yang demikian itu. Inna sya'nallahi a'lamu min dzalika, kedudukan Allah dan Allah itu lebih agung daripada yang demikian itu, daripada yang sampean minta tadi. Innahu la yustashfa'u billah ala ahadin min khalqihi, sesungguhnya tidak dibenarkan Allah diminta sebagai perantara. Yang terakhir saya ulangi, sesungguhnya tidak dibenarkan Allah diminta sebagai perantara kepada siapapun dari makhluknya. Apa ini maksudnya? Kok dimasukkan di tauhid? Jadi kalau orang itu minta kepada Allah, itu namanya ta'zim, mengagungkan. Panjenengan langsung minta kepada Allah, mengagungkan. Ada seorang A minta kepada seorang B supaya seorang B memohon kepada Allah untuk dirinya, itu namanya mengagungkan Allah. Tapi ketika memposisikan Allah sebagai perantara antara seorang A dan seorang B, ini maksudnya tidak mengagungkan Allah, sehingga Rasulullah tadi duka, marah. Atadri mawah, inna sya'nallahi a'lamu min dzalik. Sampai ngerti tak Allah itu siapa? Sesungguhnya kedudukan Allah dan Allah itu lebih agung daripada yang demikian. Tidak dibenarkan meminta Allah sebagai perantara. Nah sekarang kita urai. Kalau kita minta kepada sesama manusia agar orang itu berdoa kepada Allah, namanya wasilah. Itu sudah pernah diterangkan. Jangan coba ulangi lagi, lihat di surat yang kelima ayat yang ke-35. Ya. Surat Al-Maidah ya. Inilah yang dipakai oleh kita umat Islam, dan yang lebih menonjol sahabat-sahabat kita sesama saudara umat Islam yang dengan gigih menyatakan tawassul wasilah itu ada. Surat apa tadi Pak? Al-Maidah ayat 35. Ada yang berkenan membaca terjemahnya? Wahai orang-orang yang beriman, monggo. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Itu carilah jalan yang bisa mendekatkan diri kepadanya. Wabtahu ilaihil wasilah. Wasilah tawassul wasilah itu at-tariqatul lati yusilu ilallahi, jalan yang bisa ditempuh orang itu untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ketika membahas bab ini ya, baik di Firqatun Najiyah, kitab Firqatun Najiyah sudah pernah diterangkan. Wasilah antara yang ada di dalam surat Al-Maidah ayat yang kelima dengan doa setelah azan itu maknanya beda. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil. Wasilah yang ada di situ itu adalah al-qa'adu fil jannati, tempat yang khusus yang berada di surga.
yang didoa setelah adzan. Tapi yang ini at-tariqatul lati yusilu ilallah, jalan yang bisa menghubungkan antara manusia dengan Allah. Jadi ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah, wahai orang beriman, takwalah kepada Allah dan carilah jalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nanti sepintas kita urai. Lanjut Pak, monggo. Dan berjihadlah di jalannya, agar kamu mendapatkan keberuntungan. Ya, sekarang kita bahas wasilah. Qatadah menyebutkan taqarrabu ilaihi bi ta'ati wal amali bima yardihi. Dekatkan dirimu kepada Allah dengan beramal yang diridhoi. Itu bisa dipakai sebagai wasilah. Penjelasannya dalam kitab yang berbeda, at-tawassul masyru' huwa alladhi amara bihi al-Qur'an. Tawassul yang disyariatkan itu yang diperintah ada di dalam Al-Qur'an. Wa hakahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amila bihi as-sahabatu. Tawassul yang disyariatkan, yang diperbolehkan itu adalah yang ada di dalam Al-Qur'an, diceritakan oleh Nabi dan diamalkan oleh para sahabat. Ya. Walahu anwa'un adidatun. Ada banyak macam. Nah, jangan bisa cari opsi. Oh, saya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan wasilah pakai cara apa? Jawabannya dalam kitab itu macam-macam. Satu, at-tawassulu bil imani. Untuk mencari jalan mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Iman. Pertanyaannya, semakin kualitas iman dan amalnya semakin baik, semakin dekat nggak sama Allah? Nah, lalu itu dipakai sebagai tawassul. Oleh Syekh Jamil Zainu diberi contoh yang ada di dalam Quran. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al. Nah, udah ngerti semuanya. Jadi dengan iman itu ditonjolkan kepada Allah, lalu dia minta kepada Allah agar semua kesalahan dan dosanya diampuni. Berarti orang ini menggunakan apa? Iman dan amal solehnya tadi. Ya. Dua, at-tawassulu bi tauhidillahi. Tawassul kepada Allah dengan mentauhidkan kepada Allah. Siapa Pak yang pernah ditelan di perut ikan itu terus habis itu dilepaskan kembali? Itu cerita yang sebenarnya atau memang itu hanya apa, makna kiasan aja, tidak makna yang sebenarnya? Kalau saya memaknai makna yang sebenarnya. Ketika dia di situ, doa Yunus alaihissalam khilab tala'ahul hud fanada fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Di ayat yang lain diterangkan potongan dari ayat itu, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Andai kata Yunus itu enggak termasuk orang yang ahli zikir, maka dia dibiarkan di perut ikan sampai hari kiamat. Berarti dilepaskan dari kesulitan faktor apa? Sudah punya tabungan amal soleh dalam bentuk zikir. Yang susah itu kalau tidak punya tabungan belas. Ya. Tiga, at-tawassulu bi asma'illah al-husna, dengan menonjolkan al-asma'ul husna. Sudah pernah dibahas asma'ul husna. Yang keempat, at-tawassulu bi sifatillah, tawassul kepada Allah dengan menyebut sifat-sifat Allah. Yang kelima, at-tawassulu bil a'mali sholihah, yaitu tawassul kepada Allah dengan amal yang apa? Soleh. Diberi contoh kas-sholati, salat, wa birril walidain, berbuat baik kepada orang tua, wa hifdzil huquq, menjaga hak-haknya orang, wal amanah, kejujuran, was sadaqah, sedekah, wa dzikri wa tilawatil Quran, was sholati ala nabi, yaitu membaca salawat Nabi. Tak potong dulu tentang membaca salawat Nabi. Membaca salawat Nabi itu memang salah satu daripada aktivitas ibadah.
Tapi sebagian orang mengatakan, loh kita baca selawat Nabi itu berarti kan bertawasul kepada Allah lewat Nabi. Ngerti maksudnya? Oh enggak ngerti, susah ini. Loh kita ini baca selawat Nabi itu kan minta kepada Allah lewat Nabi. Tapi di tauhid enggak. Orang baca selawat Nabi itu kategorisasinya amal soleh. Ngerti maksud saya? Berarti amal solehnya itu tadi, ya, sama dengan begini, membaca Al-Fatihah. Ya. Seringnya membaca Al-Fatihah dan dimaknai lalu diamalkan, inilah dipakai sebagai amal soleh. Nah ini seringnya baca apa? Selawat Nabi. Selawat Nabi yang mana? Nah, masih ada pertanyaan lagi. Selawat Nabi yang mana? Jawabannya yang diajarkan menurut hadis. Jangan harus lantang walaupun tidak boleh emosi bahwa salawat badar, salawat in'am, salawat fatih, salawat nariyah, salawat munjiyah, salawat tibil qulub itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Ya, macam-macam. Panjenengan kunci tidak pernah ada diajarkan oleh Nabi, tidak berdasarkan hadis, itu sudah selesai, tidak akan dibantah. Memang tidak ada di dalam hadis. Dan itu ditulis di dalam Firqatun Najiyah wa Ta'ifatul Mansur. Nah, jangan sampai orang itu membaca yang tidak diajarkan jauh lebih sering daripada membaca yang diajarkan. Yang membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tidak sering, tapi membaca salawat yang tidak diajarkan lebih sering. Allahumma sholli ala sayyidina. Nah itu lebih sering daripada itu. Ya, nah begitu. Kemudian ada lagi tawassul ilallah bitarkil ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Ada variasinya banyak. Ada satu poin berkaitan dengan ini. Orang Arab Badui tadi datang ke Nabi, betul Pak ya? Balik ke yang pertama tadi. Mudah-mudahan jenengan tidak lupa. Apa permintaan orang itu kepada Nabi setelah orang itu menyampaikan 3 poin? Nuhikatil anfus. Ini banyak orang yang sudah kecapean. Wajah al-iyal, anak-anak dan istri sudah banyak yang kelaparan. Wahalakatil amwal, harta benda sudah banyak yang rusak. Lalu dia minta kepada Rasulullah 2 poin. Sebenarnya 3, tapi yang pertama dan yang ketiga sama. Apa samanya tadi? Memohon kepada Allah lewat Rasul. Yang tengah-tengah, yang dipakai sebagai perantara tadi siapa? Allah. Nah tadi yang dibahas adalah menggunakan Rasulullah sebagai perantara atau tawasul kepada Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup. Nah sekarang minta tolong jenengan buka surat An-Nisa ayat 65. Surat apa tadi Pak? Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajatullaha tawwabar rahima. Ada bahasa Indonesianya? Monggo. Ini saya minta Anissa 64. Mohon maaf. Saya tadi menyebut 65 ya? Ya. Ya sampai kurangi 1. Ya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Ya sudah normal. Ini katutnya dari ayat tadi. Tapi yang dibahas yang berikutnya ini, monggo. Dan sungguh sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya, orang yang menzalimi dirinya itu berbuat dosa. Walau annahum idzalamu anfusahum. Dan sekiranya mereka menzalimi diri mereka sendiri, apa yang dia lakukan? Monggo. datang kepadamu Muhammad, ja'uka, datang kepadamu Muhammad untuk apa? Lalu memohonkan ampunan kepada Allah. Ya, bukan kepada Nabi Muhammad, tapi memohon ampunnya kepada Allah. Tapi sikapnya Nabi Muhammad bagaimana? Monggo.
dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka. Nah, dibantu sama Rasulullah memohon ampun untuk orang itu kepada Allah. Yang terjadi, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Berarti ketika orang datang ke Nabi lalu memohon ampun kepada Allah, lalu minta kepada Nabi supaya Nabi membantu memohonkan ampun kepada Allah, boleh apa tidak? Boleh. Kalau hari ini kita itu kemudian beli tiket ke Madinah sana, kemudian matur sama Nabi di kuburannya Nabi sana di Madinah, boleh apa tidak? Lalu saya menyampaikan, Nabi ini sama rombongan sudah membaca surat An-Nisa ayat 64. Walau annahum idzalamu ja'uka, andai kata mereka banyak salah datang kepadamu. Wa inni qad ji'tu ilaika ya Rasulullah, dan sekarang saya sudah datang ke sini Nabi. Mustaghfiran li dzambi, mohon ampun kepada Allah. Mustasfiyan bika ya Rasulullah, lewat engkau wahai Rasulullah. Boleh apa tidak? Katanya siapa? Ini yang dipakai oleh teman-teman saudara-saudara kita dengan segala hormat, lalu mendatangi makamnya Nabi, berhubung tidak ada makamnya Nabi, makamnya wali diantaranya. Ini dalilnya. Ngerti maksud saya Pak ya? Jadi kalau misalkan ilustrasinya kita ke Madinah bareng-bareng sana, kemudian menghadap Nabi, loh sudah meninggal, terus di kuburannya itu saya ngomong gini, kita ngomong, ya Rasulullah, sami'tullah yaqul, saya mendengar Allah dawuh, surat An-Nisa 64. Walau annahum idzalamu ja'uka, ketika mereka berbuat dosa datang kepadamu, wa inni qad ji'tu ilaika ya Rasulullah, ini saya sudah datang ke sini. Mustaghfiran li dzambi, memohon ampun kepada Allah. Mustashfiyan bika, lewat engkau. Ya. Ternyata ayat itu saya sering ditanya di beberapa majelis taklim. Menurut sebagian sahabat-sahabat itu bolehnya minta kepada Allah lewat siapa tadi? Rasul. Betul Pak ya? Nah, sekarang uraiannya gimana? Ya. Dalam kitab Al-Qaulul Mufid bab yang ke-65 ini juga diterangkan. Ayat itu dimasukkan. Lalu ditambahi keterangan seperti yang saya sebutkan tadi. Saya ulangi, ayat itu dimasukkan, lalu ditambahi keterangan seperti yang saya sebutkan tadi. Ceritanya gimana? Nah, ada riwayat yang menyebutkan kana Atabi jalisan ala qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang namanya Atabi duduk di makamnya Nabi. Siapa tadi Pak namanya? Dan itu di beberapa televisi zaman dulu masih rame-ramenya televisi diterangkan. Pak Kiai yang menyebut bukan Atabi tapi Idbi atau Adbi. Faja'a A'rabiyun, lalu datanglah orang Arab desa. Berarti di makamnya Nabi ada berapa orang? Dua, satu Atabi, satu orang Arab yang baru datang. Orang yang baru datang ini menyampaikan begini, ya Rasulullah, sami'tu wa yaqul, Nabi saya mendengar Allah dawuh. Itu tadi dibaca. Walau annahum idzalamu ja'uka, kalau mereka berbuat salah dan dosa datang kepadamu, mustaghfiran li dzambi. Ya, wa inni qad ji'tu ilaika, dan sekarang saya sudah datang ke sini wahai Nabi. Ini di makamnya Nabi. Mustaghfiran li dzambi, memohon ampun kepada Allah, mustashfiyan bika ya Rasulullah, lewat engkau wahai Rasulullah. Lalu orang itu berdoa, membuat syair. Doanya dalam bentuk syair. Saya tidak hafal syairnya, dan itu sering diterangkan Pak Kiai. Bolehnya minta kepada Allah lewat Nabi adalah dengan riwayat ini. Ngerti maksud saya? Ya. Ketika orang itu sudah selesai memohon kepada Allah dalam bentuk syair tadi, tsumman sarafa, lalu bubar. Atabi, orang Arab juga pulang, Atabi juga pulang. Faqala al-Atabi, lalu al-Atabi mengatakan, faqala batni aini, lalu saya tertidur, kata Atabi. Fara'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fin naum, lalu saya bermimpi ketemu Nabi.
Faqala li, kemudian Nabi bilang kepada saya, ya Atabi basyir al-Arab bi anna Allah qad ghafara lahu. Atabi, bilang sama orang Arab yang datang itu ya, sesungguhnya Allah telah mengampuni dia. Boleh apa tidak? Ini ceritanya tadi. Jangan tambah ngerti apa tambah bingung? Dengan segala hormat saya, ilmu saya tidak banyak, hanya satu tetes saja. Kalau ini diterangkan di masyarakat yang awam gampang dicerna, bahwa boleh minta kepada Allah lewat Nabi walaupun Nabi sudah meninggal. Jawabannya tauhid adalah satu, hadhihi riwayah batila la sihhalaha. Cerita ini nggak ada ujung pangkalnya, dari mana? Atabi itu siapa? Nggak pernah dikenal. Ya, ada ceritanya tapi orangnya tidak dikenal. Maka ini sudah dianggap cacat. Satu. Bingung? Dua. Di dalam ayat itu, ya, keterangannya di tauhid. Itu walau annahum idzolamu, bukan idzalamu. Bedanya apa? Kalau idzalamu qad madha, yang sudah lewat. Berarti ketika Rasulullah masih hidup. Jadi ketika Rasul masih hidup, orang mendatangi Nabi, minta kepada Nabi supaya berdoa kepada Allah, boleh. Dan itu ditulis juga, ada orang buta datang sama Nabi. Nah, maka di Quran itu idzalamu, bukan idzalam. Walau annahum idzalamu. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, idzalamu qad madha, sesuatu yang sudah lewat. Artinya fi zamani hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika zamannya Rasulullah masih apa? Hidup. Ya. Keterangan yang ketiga. Jadi yang pertama dianggap riwayat itu batil, yang kedua bahasa Arabnya tadi bukan idzalamu tapi idzalamu. Keterangan yang ketiga, ada cicitnya Nabi namanya Husain bin Ali. Husain bin Ali bin Husain. Ya, semoga saya tidak salah menyebutnya. Ali ya, sorry. Ali bin Husain bin Ali. Yang betul. Ali bin Husain bin Ali. Ali yang ini siapa? Ali bin Abi Thalib. Punya anak namanya Husain. Husain punya anak diberi nama Ali. Murid. Loh, ini temenan. Yang cerita ini Ali bin Husain. Gimana cerita? Annahu ra'a rajulan yaji'u ila fuzdatin kanat inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Husain ini tahu ada orang datang ke celah kubur Rasulullah, fayadkhulu fihi, lalu orang itu masuk. Wada'a, lalu orang itu berdoa di makamnya Nabi. Nah, ini bisa menguatkan itu tadi. Ya, fanahahu, lalu dicegah sama Ali bin Husain. Waqala, kemudian Ali bin Husain mengatakan, ala, menegur orang yang masuk tadi, Pak. Saya ulangi, Ali bin Husain bin Ali. Yang ngonangi ada orang datang ke makamnya Nabi yang ini. Ali bin Husain. An Ali bin Husain radhiyallahu anhu annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam fanahahu, bahwa dia tahu ada orang datang ke makamnya Rasulullah, lalu orang itu duduk dan berdoa, lalu dicegah sama Ali bin Husain. Faqala lahu, lalu orang itu diberitahu sama Ali bin Husain, ala uhaddithukum hadis, Pak, sampean mau saya beritahu ada hadis. Nah, budayanya sahabat dan tabi'in kalau menegur itu pakai apa? Dalil. Ya. Ala uhaddithukum hadis. Sami itu min abi, mau saya minta tunjukkan hadis. Saya dengar dari bapak saya. Berarti dari Husain. An jaddi, dari kakek saya Ali. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kakek dari Nabi. Apa? La taj'alu qabri idan wala buyutakum kuburan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum.
Nabi Daud, jangan jadikan kuburan saya, kata Rasulullah, sebagai tempat perayaan, jangan dijadikan sebagai tempat ibadah, ya. Dan jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Justru malah kamu bacalah salawat kepadaku. Bacaan salawatmu kepadaku sampai kepadaku di mana saja kamu berada. Berarti bacaan salawat kita di sini sampai enggak ke Nabi, Pak? Caranya sampai ke Nabi gimana? Kalau sampai nelpon teman yang di Jakarta, sampai enggak? Bukti sampai sana? Caranya sampai ke sana lewat apa? Oh, enggak ada kabelnya. Ya. Kalau sampai ditanya bagaimana caranya baca salawat di sini sampai Nabi, jawabannya gampang, bukan urusan saya. Ya. Kok nanya saya? Kalau orang mohon kepada Allah lewat siapa saja, ketika orang itu masih hidup, hukumnya jaiz dan itu taklim, mengagungkan Allah. Tapi bagaimana dengan Rasulullah? Subhanallah, 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 subhanallah. Mazala yusabbihu hatta urifa dzalika fi wujuhi ashabihi. Rasulullah senantiasa membaca subhanallah, marah sampai para sahabat itu takut. Mengapa? Karena orang itu menjadikan Allah sebagai perantara. Gimana cara menjadikan Allah sebagai perantara? Dalam keterangan di VK, ini sudut pandangan tauhid bukan VK. Seorang A ini melakukan ibadah yang tidak ada tuntunannya, membaca Al-Fatihah, membaca Yasin, membaca Al-Baqarah, membaca Al-Kahfi. Pahalanya di mana? Kalau seorang A yang baca, pahalanya di mana? Seorang A, betul ya? Kalau orang ini mengadu kepada Allah, ya Allah, saya tadi sudah membaca Al-Kahfi, membaca Al-Isra, membaca ini, dapat pahala. Dijawab sama Allah gimana? Andai katanya dalam ilustrasi kita, iya sudah tak siapkan pahalanya untuk kamu. Terus orang ini bilang, tapi pahalanya tidak saya ambil sendiri ya Allah, saya berikan kepada bapak saya yang sudah meninggal. Nah sekarang saya tanya, lewat siapa orang memindahkan pahala dari dirinya kepada orang yang sudah mati? Bisa nggak dia memindahkan sendiri? Kalau pakai bahasa sederhana, bahasa kampungan, minta tolong siapa? Ini merendahkan Allah apa mengagungkan Allah? Inilah yang Rasulullah itu marah ini tadi. Karena itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Sehingga tradisinya panjenengan di masjid-masjid tidak ada begitu. Mengumpulkan amplop dari banyak orang, ketika sudah amplopnya itu kumpul, ternyata di dalamnya ada uangnya bervariasi, siapa dikirimkan ke siapa Al-Fatihah ini. Karena dia tidak membaca sendiri, minta orang lain di masjid itu untuk membacakan. Begitu dibuka 20.000, Al-Fatihahnya biasa, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Dikirimkan kepada almarhum atau almarhum. Buka lagi 200, Al-Fatihahnya beda. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata yang di sebelahnya, Pak, bacanya kok beda. Sing dhisik iku mau 20, nah iki 200. Senenge ana rega ya ana rupa. Saya tidak bermaksud mengolok-olok, tapi ini pandangan akidah. Kalau jenengan yang baca, jenengan sendiri yang dapat pahala. Dengan sering dapat pahala, menjadi orang yang soleh dan solehah, lalu minta kepada Allah agar yang wafat diampuni. Itu namanya ta'zim, bukan memindahkan apa? Kalau kita mau jujur, Imam Syafi'i itu tidak sependapat. Baca di semua tafsir. Ya, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ya, wa alaisa lil insani illa ma sa'a, manusia tidak dapat sesuatu kecuali dari usahanya sendiri. Ai la tahmilu nafsun 'alal insani bizra ghairihi. Orang tidak bisa memindahkan dosa kepada orang lain. Karena jahiliyah, dosa itu bisa dipindahkan ke orang lain. Menurut
pikiran jahiliyah. Ilustrasinya kalau ada orang berzina, Mas, kamu berzina? Iya. Satu pekan yang lalu itu kamu sudah berzina juga. Yang satu pekan yang lalu itu dosanya tak ambil sendiri, Pak. Lah yang kemarin itu tak kirimkan Pak RT. Yang kasihan siapa? Coba baca di Masyairul Jahiliyah. Tradisi jahiliyah itu pikirannya dosa itu bisa diberikan orang lain. Tapi zaman Islam baik dosa maupun pahala tidak bisa. Berdasarkan ini, ya. Wa min hadza istanbata Malik wa Syafi'i wa man tabi'ahuma annal qira'ata la yasihu ihda thawabi ilal mauta. Imam Malik dan Imam Syafi'i berdasarkan ayat itu sependapat bahwa sebenarnya dosa itu tidak bisa pahala itu, pahala bacaan Al-Quran tidak bisa dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Dari sudut pandangan akidah itu berarti minta Allah sebagai perantara, itu maknanya orang itu tidak mengagungkan siapa? Allah. Sehingga Rasulullah tadi apa? Marah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, waihaka. Kasihani dirimu, Pak. Celaka sampean itu. Atadrima Allah. Sampean tahu Allah itu siapa? Ya. Innahu la yustasfa'u billahi ala ahadin min khalqi. Tidak boleh Allah itu diminta sebagai perantara. Ini adalah sudut pandangan tauhid, bukan fikih. Kalau di tauhid mengagungkan Allah dengan cara Allah diminta orang doa kepada Allah. Tapi begitu Allah dipakai perantara, itulah isabi ta'limillah, tidak termasuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pagi hari ini saya mohon maaf tidak bisa meneruskan karena jam 7:15 saya harus sudah di bandara. Ya, mudah-mudahan jenengan dan kita semuanya diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.